Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks narasi sejarah. Baik, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri teks narasi sejarah? Baik, yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari 1. Orientasi atau pembukaan. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, reorientasi atau pendapat penulis. Selanjutnya, ada juga ciri-cirinya sering menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu isi berupa fakta atau terdapat data pendukung dan benar terjadi. Kemudian jenis-jenis teks narasi sejarah. Yang pertama sejarah fiksi, di antaranya novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua, sejarah non-fiksi, di antaranya biografi, autobiografi, dan cerita perjalanan. Kemudian, bagaimana cara menentukan struktur teks narasi sejarah? Baik, setiap jenis teks memiliki struktur pembangunnya sendiri. Begitu juga dengan teks narasi sejarah. Struktur teks narasi sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuka atau orientasi. Yang dimaksud orientasi adalah bagian yang berisi kalimat pembuka. Yang kedua, urutan peristiwa adalah urutan kejadian sejarah yang terjadi. Yang ketiga, pendapat penulis atau reorientasi, merupakan komentar atau pendapat pribadi penulis yang boleh ada dan boleh juga tidak ada. Baik, sekarang kita simak contoh menentukan struktur teks narasi sejarah. Bacalah teks berikut ini. Baik, di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Tsunami Aceh. Anak-anak dapat menghentikan sejenak video ini untuk membaca teks yang berjudul Tsunami Aceh terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah anak-anak membaca teks bacaan tersebut, sekarang kita tentukan struktur teks narasi sejarah dari bacaan yang berjudul Tsunami Aceh. Kejadian yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang sangat memilukan yaitu gempa bumi dan tsunami Aceh. Kurang lebih 500.000 orang kehilangan nyawa dalam waktu singkat di seluruh tepi dunia yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Baik, itu tadi merupakan bagian dari struktur teks narasi sejarah yaitu orientasi. Selanjutnya kita ke bagian struktur teks narasi sejarah yaitu bagian urutan waktu. Mana saja yang termasuk bagian urutan waktu? Simak berikut ini. Gempa yang terjadi pada waktu itu merupakan gempa yang paling hebat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Gempa tersebut tidak hanya di Aceh tetapi sampai di Malaysia, Thailand, Sri Lanka bahkan sampai ke pantai timur Afrika. Gempa bumi pada waktu itu merupakan gempa bumi yang tercatat paling lama yaitu sekitar 10 menit. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa gempa bumi ini sanggup untuk menggetarkan bumi dengan amplitudo getaran di atas 1 cm. Dan gempa yang berpusat di tengah samudera Indonesia juga memicu gempa bumi di berbagai tempat di belahan dunia. Akibat dari bencana tersebut, 8 negara merasakan dampaknya dan 230.000 kehilangan nyawanya. Namun jumlah korban di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sesungguhnya tidak bisa diketahui dengan tepat jumlahnya. Diperkirakan sedikitnya 150.000 orang.
PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tambahan berada di Indonesia. Di Indonesia, gempa dan tsunami menelan kurang lebih dari 126.000 korban jiwa. Gedung-gedung dan rumah-rumah warga pun diratakan oleh tanah karena bencana tsunami. Kemudian bagian reorientasi atau penutup. Bencana ini adalah salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa yang terjadi di sejarah Indonesia. Semoga saja tidak terjadi lagi di negara yang kita sayangi ini. Tugas kalian sekarang yaitu kerjakan soal pilihan ganda pada buku paket Brilian Bahasa Indonesia halaman 78-83. Dengan nomor soal 1-20. Kalian cukup menuliskan jawabannya saja. Baik, setelah kalian mengerjakan jangan lupa difoto lalu dikirim ke WA pribadi wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.